Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat, tabiin dan umatnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah bersama dengan salah satu penasehat MPI Lampung ya. Beliau adalah Bapak Haji Insinyur Muhammad Nurdin MSI, salah satu dosen di Universitas Lampung ya. Terima kasih Pak. Baik, sudah alhamdulillah, terima kasih waktunya. Ya. Baik, hari ini sahabat MPI Lampung semuanya, kita mau bahas tentang pembelajaran online ya. Kita hari ini mahasiswa kampus menerapkan pembelajaran online dan hari ini kita akan ngobrol langsung dengan salah satu orang yang berkecimpung langsung di situ. Beliau adalah salah satu dosen di Unila. Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Gimana kabar adik-adik MPI? Alhamdulillah sehat semua Pak. Alhamdulillah hari ini mereka luar biasa banget. Ya. Di kondisi yang seperti ini ya harus tetap terus bergerak. Ya. Iya, mau dipasang. Kita sebagai orang yang beriman tidak boleh putus asa. Harus tetap bergerak, berjuang, berjalan. Baik. Kira-kira apa nih obrolan kita nih? Oh iya Pak, ini temanya tetap tentang pembelajaran online. Yang pertama nih Pak, sebenarnya apa sih yang membedakan antara pembelajaran online hari ini nih dengan yang pembelajaran di kampus pada masa-masa sebelumnya? Ya. Baik, adik-adik MPI yang saya cintai. Ya, kita ditakdirkan Allah dalam kondisi sedang pandemi corona ya, COVID-19, sehingga semuanya mengalami perubahan, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Maka di dalam proses belajar mengajar juga yang dulunya offline, yang dulunya tatap muka seperti yang biasa kita lakukan, dosen datang kemudian masuk kelas, di situ mahasiswa sudah duduk dengan rapi, kemudian dosen menerangkan mata kuliah, dan yang offline itu lebih banyak dosen tidak mengadakan persiapan. Jadi asal masuk kelas ngomong udah selesai. Tapi kalau yang sekarang berbeda. Sekarang yang online, yang daring, maka persiapan dosen itu luar biasa capek dan lelah. Karena dosen itu harus membuat berbagai macam quiz, berbagai macam tugas, assignment, bahasa Inggrisnya itu assignment, tugas dan lain-lain. Dan tentu ini ya segala sesuatu ada plus minusnya ya. Kalau plusnya itu ya bagi dosen akan menghemat bensin ya atau transportasi, dan tidak mengenal macet di lalu lintas ya, karena cukup dari rumah saja. Tetapi minusnya ya kita harus menyediakan peralatan yang cukup lengkap ya. Dan termasuk mahasiswa juga peralatan lengkap. Yang pertama adalah wifi atau kuota yang cukup ya. Kemudian yang kedua laptop yang bagus ya, jangan laptop yang abal-abal. Kemudian juga HP, demikian juga perkabelan itu harus lengkap, termasuk charger itu harus lengkap, termasuk terminal itu harus lengkap. Jadi di meja tempat kita akan kuliah, atau kalau bagi kami dosen memberi kuliah, itu sudah standby semua. Terminalnya ada berapa colokan, yang satu colokan untuk laptop, yang satu colokan untuk HP, yang satu colokan untuk lengkap semua. Dan sebelum kuliah harus dicek semua ya, apakah listriknya ada. Nah, cuma nanti kalau sudah datang waktu mati lampu, nah itulah kita rezeki ya. Demikian juga apabila sinyalnya hilang, nah itu. Jadi yang jelas kita sebagai hamba Allah, kita tidak boleh mengeluh ya. Karena mengeluh itu bukan ciri orang-orang beriman. Kita harus bersyukur apapun yang ada kita hadapi, termasuk dalam proses belajar mengajar. Berat atau ringan kita jalankan. Insya Allah. Oh iya Pak, mau nanya juga tentang
sistem penilaian dosen kepada mahasiswa itu di kondisi hari ini tuh berbeda nggak sih dengan kondisi yang sebelumnya? Atau sama Ya. aja? Sistem penilaian ya tentunya mungkin sedikit ada perubahannya. Dalam arti begini, dalam arti memang secara umum sudah tertuang dalam kontrak kuliah kan. Misalnya ujian 1 bobotnya 20%, ujian 2 20%, ujian 3 kalau ada ya 20%, kemudian praktikum misalnya 30%. Nah, jadi 20, 20, 26 ya, 60, kemudian praktikum 30%, berarti 90%. Nah, kemudian yang 10% tugas dan kuis. Ya, tetap sama. Ya. Hanya saja memang dosen lebih sibuk mengoreksi. Ya, dosen lebih sibuk mengoreksi tugas-tugas atau assignment yang diberikan. Kalau tidak dikoreksi maka di HP dari dosen itu sendiri akan penuh dengan muatan-muatan tugas-tugas dan akhirnya HP-nya hang ya. Dan itu pernah saya alami. Berarti benar-benar perjuangan juga Ya, buat perjuangan. para dosen Ya, ya. ya. Lelah juga. Kadang-kadang sampai malam. Ngoreksi-ngoreksi itu sampai jam 1 malam ngoreksi aja. Koreksi. Ya. Kalau tidak dikoreksi salah. Ya. Kalau tidak dikoreksi berarti kan sistemnya pakai sistem toke kan. Ya, misalnya toke 80, toke tidak ya. Iya. Oh iya Pak, buat di kondisi hari ini masih bicara tentang kondisi COVID-19 ya. Sebenarnya dari pihak kampus sendiri ada nggak sih bahasanya mungkin pengurangan beban kurikulum lah ya? Iya, iya. Karena kemarin saya sempat baca berita tuh ada anak SMA kelas 2 yang bahasanya bunuh diri karena tugas itu numpuk Pak karuan. Ya, mudah-mudahan berita itu tidak hoax ya. Itu mudah-mudahan. benar Pak. Nah, selama ini yang saya pantau dari mahasiswa di kampus kelihatannya belum ada lah yang sampai tingkatan bunuh diri begitu. Hanya memang mahasiswa itu karena lebih terampil dan lebih lincah, maka mereka jarang mengeluh. Ya. Paling kalaupun mengeluh hanya kuotanya saja, kuotanya kurang atau mungkin sinyal kurang, itu keluhannya di situ. Kalau tugas saya kira wajar, karena memang untuk di musim pandemi ini memang harus diperbanyak tugas, ya, sehingga kuliah yang diberikan oleh dosen itu seandainya kurang efektif akan ditunjang dengan tugas yaitu melalui searching di Google atau kita kenal dengan namanya googling lah ya. Dan itu ternyata mahasiswa-mahasiswa sekarang itu canggih betul ya. Misalnya saya sedang mengajar ya, kemudian ada satu istilah yang belum bisa diterangkan. Saya bilang, coba kamu googling sebentar. Akhirnya mereka dalam waktu beberapa detik itu ya ketemu, oh Pak ini artinya ini. Jadi sebenarnya banyak untungnya juga itu online itu, karena mereka dipaksa untuk googling itu. Nah kalau pengurangan dalam arti kurikulumnya dirubah, itu bukan kewenangan kami ya, itu kewenangan atasan lah ya, apakah kaprodi, apakah kajur, apakah dekan gitu ya. Yang mana itu nanti berkaitan dengan memang setiap 5 tahun sekali kurikulum itu dievaluasi ya, setiap 5 tahun. Ya. Jadi bahasanya tidak ada kurikulum darurat ya? Tidak ada, belum ada. Nah, kecuali nanti kalau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nanti ada instruksi baru, itu barangkali. Tapi sampai detik ini belum ada. Nah, selanjutnya nih Pak, mau nanya juga nih tentang Bapak kan di sini sebagai dosen ya, jadi memang paham lah gimana sih anak yang akan dapat nilai bagus, anak yang bakalan nilai dapat jelek gitu. Ya. Nah, mohon diberikan tips-tipsnya buat sahabat-sahabat MP Lampung ini biar ketika di masa pandemi ini nilai mereka masih tetap bisa bagus. Ya. Baik, untuk di masa pandemi ini ya pertama ikuti kuliah dengan baik ya, dengan istilahnya hadir lah ya, meskipun hadirnya melalui Zoom ya, atau melalui virtual class atau melalui Google Class dan lain-lain. Yang penting hadir ya. Karena kehadiran itu nanti akan menjadi poin penilaian ya. Jadi kalau hadir berarti dapat poin khusus itu hadir. Nah, adapun tentang tugas-tugas, asal tugas itu dijalankan dengan baik ya, meskipun tidak maksimal, itu tetap akan mendapatkan nilai. Dan itu bagi dosen-dosen yang sangat pengertian
dia tidak sayang-sayang memberikan nilai 100 ya. Yang penting apa? Yang penting dia melaksanakan tugas. Misalnya seperti saya di pertanian ya, saya di pertanian, saya bilang kepada mahasiswa, kamu keluar, kamu cari tanaman yang sakit, yang gejalanya begini ya, sesuai dengan teori gitu ya. Nah, kemudian mereka keluar, mereka ke lapangan. Nah, kemudian mereka sambil memvideo dirinya sendiri di video dalam waktu singkat, tidak lama, videonya paling juga 1 menit 2 menit. Nah, bahwa untuk menunjukkan bahwa kami sudah ke lapangan, Pak. Nah, itu dosen-dosen yang pengertian langsung diberi nilai 100 ya. Jadi alangkah kasihannya kalau dia sudah terjun ke lapangan, sudah membuat video singkat, kemudian tahu-tahu nilainya hanya 50. Ya, tentunya ya saya berharap kepada dosen-dosen sesama dosen untuk bisa memberikan penghargaan yang lebih lah kepada mahasiswa yang sudah capek. Ya. Jadi artinya kemudian kiat-kiat lain dalam upaya mendapatkan nilai yang bagus ya, pertama kuliah dengan rajin, yang kedua tugas-tugas dijalankan, kemudian yang ketiga tidak bosan-bosan untuk bertanya ya. Jangan sampai ketika dosen menerangkan sesuatu pelajaran kemudian kita tidak paham, kemudian kita diam, kita bertanya. Nah, kecuali kalau dosennya tidak mau jawab, itu lain ya, lain. Tapi kalau kitanya tidak mau bertanya, kita salah. Kita sebagai mahasiswa harus bertanya. Nah, setelah ditanya kemudian dosennya nggak mau jawab, misalnya begini, yaitu kamu cari sendiri di Google. Nah, itu baru ya. Tapi kalau dosennya memang ilmunya sudah luar biasa, dia akan jawab langsung. Oh, ini ada. Jadi itu sangat tergantung. Kemudian ya yang berikutnya adalah kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan sampai masalah belajar ini tidak dikaitkan dengan ibadah ya. Dikaitkan bahwa kita belajar ini dalam rangka untuk mencari ilmu, dan ilmu itu kan semuanya dari Allah. Ilmu. Jadi sehingga kita mencari ilmunya itu dengan nama Allah. Bahkan kalau bisa, kalau misalnya kita akan belajar, sebaiknya belajarnya di tempat yang suci, di masjid ya. Kami dulu waktu belajar, saya S1 itu selalu cari masjid. Saya nggak pernah belajar di kos-kosan, nggak pernah. Kenapa? Di kos-kosan itu ada suara gitar, ada suara musik hingar-bingar, ada asap rokok. Nah, jadi kami S1 langsung cari masjid, nyumput di masjid belajar. Ya. Kalau memang materinya ada di buku, ya, ada di diktat, ya. Tapi kalau materinya ada di Google ya kita searching aja. Oke, mungkin yang terakhir ya Pak. Ya. Biar kembali ngelurusin niat Ya. buat kawan-kawan sahabat MPL Lampung lah ya, biar kuliahnya ini hari ini jadi lebih bermakna. Iya, iya. Nasihat dari Bapak. Ya, nasihat dari saya yang pertama memang meluruskan niat ya. Jadi jangan sampai kita mencari ilmu dengan niat selain Allah ya. Jangan sampai mencari ilmu untuk keduniaan. Nah, kalau kita niatnya salah, maka tentu Allah tidak ridho. Kalau Allah tidak ridho, maka hidup kita selalu akan mengalami berbagai macam trouble ya. Tapi kalau kita sudah ikhlas karena Allah, ya Allah, semua ilmu ini adalah milik Engkau ya Allah. Kemudian saya akan belajar menuntut ilmu, apalagi ini adalah amanat orang tua. Bismillah, belajar dengan baik, maka nanti akan dimudahkan oleh Allah ya. Kemudian masalah menghafal ini memang perlu diulang-ulang ya. Jadi saya minta kepada adik-adik MP itu untuk mengulang-ulang pelajaran itu sesering mungkin ya. Karena para ulama dulu juga dalam menghafal pelajaran para ulama itu minimal mengulang 40 kali. 40 kali. Ya, minimal itu. Minimal. Supaya betul-betul hafal. Nah, kalau kita hanya selintas saja agak berat. Jadi harus rajin belajar. Dan yang terakhir, kalau ilmu-ilmu eksak ya, seperti fisika, seperti matematika, itu syarat mutlak kita harus banyak latihan. Harus memperbanyak latihan soal, sebanyak-banyaknya soal dikerjakan. Latihan bagaimana cara mengerjakannya, pakai rumus apa, langkah pertama apa dulu. Nah, ini mestinya kakak-kakak tingkatnya itu mengajari kepada adik tingkatnya itu ya, bagaimana memecahkan satu soal fisika, satu soal statistika, matematika dengan strategi cepat.
juga lupa udah Pak. Iya, ya kalau lupa nggak apa-apa. Tapi nanti masih bisa diingat-ingat kan? Iya. Sebab pengalaman saya ya memang selama saya kuliah S1 memang yang paling berat itu yang eksak. Kalau yang hafalan itu bagi saya alhamdulillah ya mudah ya menghafal nama-nama pohon ya, pohon ini namanya apa, pohon ini namanya apa, pohon itu saya alhamdulillah. Ini familinya apa, kemudian ordonya apa itu mudah. Tapi kalau yang namanya eksak itu mau tidak mau latihan sebanyak-banyaknya, latihan soal. Dan Anda sebagai mahasiswa itu tidak boleh diam, harus lincah ya, komunikasi dengan kakak tingkat ya, mencari soal-soal tahun kemarin gimana ini mata kuliah ini, tahun kemarin gimana ini, sekaligus mencari tahu kalau dosen ini gimana nilainya, kalau dosen ini nilainya murah atau pelit. Nah itu harus rajin begitu. Jangan sampai Anda mahasiswa MPI diem saja, harus rajin tanya ya. Karena setiap dosen itu beda karakter. Baik, mungkin kali ini perbincangan kita cukup sekian ya, dari Bapak Haji Insinyur Muhammad Nurdin MSc. Terima kasih Pak sudah memberikan ilmunya ya, karena memang ya butuh trik-trik khusus ketika menghadapi kuliah di masa seperti ini. Ya. Terima kasih atas waktunya kawan-kawan semua. Ya. Saya mohon maaf kalau ada salah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين